Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hanifah, 11 KMP 2B. Di video ini saya ingin menjelaskan perbedaan permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Dalam permutasi, urutan elemen harus diperhatikan, atau susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Rumus permutasi yaitu P buka kurung N, R tutup kurung yang artinya dibaca permutasi tingkat R dari N atau N faktorial per dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. P adalah simbol permutasi, NPR itu permutasinya, N jumlah total benda, dan R jumlah benda yang dipilih. Di sini ada contoh soal permutasi, yaitu sebuah tim futsal memiliki 8 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Pelatih ingin menyusun susunan pemain dalam 5 pemain inti dan 2 cadangan dalam satu pertandingan. Jika posisi setiap pemain di lapangan berpengaruh, berapa banyak cara menyusun tim tersebut? Kenapa soal ini dimasukkan dalam permutasi? Karena soal ini jelas memperhatikan urutan unsur. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal permutasi. Rumus permutasi sendiri adalah N itu adalah jumlah total, P itu adalah simbol permutasi, dan R adalah jumlah yang dipilih. Sama dengan N faktorial per N dalam kurung kurang R tutup kurung faktorial. Sesuai dengan di soal, kita masukkan rumus P dalam kurung 8 dari 8 inti, 5 dari 5 pemain inti. Langsung saja, 8 faktorial per 8 dikurang 5 tutup kurung faktorial. 8 sendiri itu N-nya, 8 di sini N dari sini, 5 dari R. Sama dengan 8 dikurang 5, 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial. Ada yang bisa dicoret atau dibagi dengan bilangan yang sama. Lalu sisanya tinggal dikalikan adalah 6.720. Lalu pilih dari 4 pemain, berarti kita tulis di sini P dalam kurung 4 dari 4 cadangan, 2 dari 2 cadangan sini. Langsung saja 4 faktorial per 4 dikurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial. 4 dikurang 2, 2 faktorial. Ada yang bisa dibagi, langsung saja coret. 4 kali 3 sama dengan 12. Untuk hasil akhir ya, mereka ini harus digabung. Jadi 6.720 dikali dengan 12 sama dengan 80.640. Selesai. Sedangkan kombinasi adalah permutasi tanpa memperhatikan urutan unsur yang terpilih. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri yaitu C buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. C sebagai simbol kombinasi, NCR yaitu jumlah kombinasi, N jumlah total objek dalam kumpulan, dan R jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Nah, untuk contoh soal kombinasi, yaitu di sebuah kelas terdapat 6 laki-laki dan 8 perempuan. Jika ingin memilih 3 laki-laki dan 2 perempuan untuk satu kegiatan, berapa banyak cara pemilihannya? Karena di sini tidak memperhatikan urutan unsur, jadi dimasukkan ke dalam kombinasi. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal kombinasi. Rumus kombinasi sendiri adalah N jumlah total objek dalam kumpulan, lalu C itu simbol kombinasi, R jumlah objek yang dipilih dari kumpulan, sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Kenapa soal ini dimasukkan ke dalam kombinasi? Karena soal ini tidak memperhatikan urutannya. Soal ini juga mempunyai 2 tahapan cara pengerjaan seperti tadi. Yang pertama, C dalam kurung 6, 3 dari laki-laki. Langsung saja 6 faktorial per 3 faktorial buka kurung 6 dikurang 3 tutup kurung faktorial. Langsung saja 6 faktorial per
3 faktorial tidak berubah. 6 dikurang 3, 3 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Lalu 3 faktorial yang pertama dan 3 faktorial yang kedua harus dijabarin. Karena ada yang bisa dibagi, langsung saja dicoret. 6 dibagi 3, 2. 5 tidak bisa dibagi. 4 bisa dibagi dengan 2. Sudah habis. Dan 2 kali 5, 10. 10 kali 2, 20. Tahapan yang kedua, 8 dari perempuan dan 2 dari perempuan. Kurung sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial. 8 dikurang 2 tutup faktorial. 8 faktorial, 2 yang tetap. 8 kurang 2 sama dengan 6 faktorial. Cukup berhenti di angka yang paling besar di antara dua ini, yaitu 6. 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1, karena 6-nya itu sudah dipakai, jadi 6 faktorial. Lalu 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial sama dengan 1. 8 bisa dibagi dengan 2, jadinya 4. 7 sama 1 tetap 7. 4 kali 7, 28. Lalu kita kalikan dengan cara yang pertama dengan cara yang kedua, yaitu 20 dikali 28 sama dengan 560. Selesai. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Secara singkatnya, perbedaan utama permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan elemen atau unsur yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen atau unsur yang dipilih. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika video ini banyak kesalahan dan materi yang sulit dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.